Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan globalisasi. Makna globalisasi. Globalisasi menunjukkan perkembangan yang cepat di bidang komunikasi, teknologi, transportasi, dan informasi yang menjadikan dunia semakin sempit karena segala sesuatu menjadi semakin mudah dicapai. Proses globalisasi juga terbentuk oleh pertukaran informasi dan budaya. Tema globalisasi ini bukan istilah yang asing bagi telinga, dikarenakan istilah ini sering digunakan dalam berbagai aspek, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Meskipun istilah globalisasi begitu populer, tetapi kita tetap kesulitan untuk mendefinisikannya. Hal ini dikarenakan istilah ini mengandung makna yang saling terkait dengan berbagai bidang, baik ekonomi, sosial budaya, politik, dan ideologi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena perubahan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat, sementara teknologi satelit dan internet ditemukan. Jagat raya ini menjadi bagai sebuah dunia kecil, desa kecil. Globalisasi adalah terjemahan dari bahasa Inggris globalization. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ulama. Lalu kita selanjutnya beralih ke sejarah perkembangan globalisasi. Istilah globalisasi ini pertama kali terdengar di Amerika. Pada saat itu, arti globalisasi adalah menjadikan sesuatu menyebar secara menyeluruh. Amerika sangat ingin mempromosikan istilah ini ke seluruh dunia. Tidak berlebihan kalau kita menaruh curiga terhadap propaganda ini. Biasanya, apabila sebuah negara memperkenalkan suatu ajaran atau gaya hidup tertentu, pasti negara tersebut menginginkan agar gaya Amerika bisa diterima dan ditiru oleh seluruh dunia. Globalisasi dewasa ini adalah istilah lain dari westernisasi dan kedok dari imperialisme gaya baru. Amerika sadar gaya lama sudah tidak bisa diterapkan untuk menjajah negara-negara berkembang. Maka dari itu, terciptalah jargon baru yang manis supaya diterima semua kalangan. Globalisasi sekarang juga bermakna pemaksaan budaya barat atau budaya lain. Pola pikir barat yang materialistik dan pragmatis dijual ke seluruh dunia. Dalam budaya barat, pornografi, homoseksual, hamil di luar nikah bukan sebuah kesalahan. Ajaran ini tentu saja bertentangan dengan hampir semua agama, bahkan bertentangan dengan akal sehat manusia. Secara kronologis, munculnya globalisasi yang dipahami secara historis melalui munculnya suprateritorialitas yang dimulai dengan munculnya agama di dunia pada tahun 500 sebelum Masehi. Istilah globalisasi muncul sekitar 1980-an dan diterima secara luas tahun 1990-an, tetapi proses yang digambarkan jauh lebih tua. Sejarawan Britania Raya, yaitu Christopher Bailey, membagi proses itu atas 3 tahapan. Yang pertama, globalisasi kuno. Yang kedua, diikuti oleh proto-globalisasi dari abad ke-17 dan ke-18 ketika
perusahaan East Indies Belanda dan Inggris sudah menjadi perusahaan antarbangsa. Yang ketiga, globalisasi modern kurun waktu 1900 sampai 1950 dan globalisasi pasca kolonial. Nah, kita berlanjut ke tantangan atau masalah Islam di era globalisasi dan pengaruh terhadap identitas Muslim. Ada minimal 3 pengaruh dari globalisasi terhadap identitas Muslim, yaitu globalisasi politik, ekonomi, dan budaya. Globalisasi politik, yaitu fenomena globalisasi ini terlihat pada usaha menjadikan semua kekuatan di dunia ini di bawah satu blok, yaitu Amerika. Sebelum Uni Soviet runtuh, dunia memiliki 2 blok yang berbeda, yaitu blok Amerika dan blok Soviet. Bahaya dari globalisasi politik ini mulai terlihat ketika blok Soviet runtuh. Amerika menjadi satu-satunya blok besar di jagat raya. Amerika bisa melakukan semua kegiatan politiknya tanpa ada yang mampu melawannya. Seperti ketika Perang Teluk terjadi, Saddam Hussein menginvasi Kuwait berdasarkan bisikan halus dari Amerika. Namun ketika perang terjadi, Amerika justru berpihak pada Kuwait. Lalu kedua ada globalisasi ekonomi. Salah satu bentuk globalisasi yang menyita perhatian publik adalah isu globalisasi ekonomi. Banyak peneliti yang menulis tentang isu ini, tentu saja tentang globalisasi dari perspektif mereka dan dipengaruhi oleh background, keyakinan, dan kebudayaan. Di antara mereka yang menggambarkan globalisasi sebagai ekonomi pasar yang memberikan kebebasan untuk trading lintas benua, ada juga yang menyatakan bahwa globalisasi adalah privatisasi, yaitu sebuah usaha yang memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk menguasai dan membangun perusahaan yang berhubungan dengan publik. Dan ada juga yang mengaitkan globalisasi dengan kebebasan untuk mendirikan pabrik di berbagai negara tanpa mengenal batas teritorial. Tidak ketinggalan pula peneliti yang membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap negara-negara berkembang. Bahaya globalisasi ekonomi ini terletak pada prinsip-prinsip ekonomi yang terselubung di dalamnya. Prinsip ekonomi yang diajarkan oleh globalisasi tidak berasaskan keadilan dan jauh dari norma akhlak yang kuat memaksa yang lemah. Bukti nyata dari bahaya globalisasi ini dapat dilihat dari pendirian pabrik-pabrik perusahaan barat di negara berkembang. Pabrik tersebut pada dasarnya dilarang dibangun di negara asalnya karena berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan penduduk. Tapi demi keuntungan maka negara maju mencari tempat pendirian pabrik yang jauh dari rakyatnya. Tidak peduli pabrik mereka akan merusak jutaan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu globalisasi kebudayaan. Globalisasi budaya merupakan istilah lain dari upaya pemaksaan budaya negara penguasa atau negara lemah. Ringkasnya, pemaksaan budaya Amerika untuk diadopsi oleh seluruh bangsa lain di jagat raya. Pemaksaan ini dilakukan secara halus dan terselubung, menggunakan alat canggih sehingga korban tidak merasa terpaksa, seperti media massal mulai dari koran, TV, hingga internet menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan budaya dan gaya hidup barat. Di antara bentuk globalisasi kebudayaan merupakan bentuk yang paling berbahaya, karena bentuk ini
mengancam identitas dan pola pikir Muslim. Identitas pertama yang terancam adalah identitas berbahasa. Bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran, semakin terpinggirkan. Sebagai gantinya, bahasa Inggris tersebar begitu cepat dan luas. Di negara Arab sekalipun, dengan mudah kita menemukan orang berbicara dengan bahasa Inggris atau Prancis, meskipun sesama orang Arab. Lalu terakhir kita beralih ke solusi Islam menghadapi globalisasi ini. Pemikir Islam sudah pernah menawarkan solusi terhadap isu globalisasi. Pada konferensi ilmiah yang diadakan oleh Universitas Kuwait tahun 1999, berhasil menelurkan beberapa rekomendasi penting mengenai permasalahan umat. Beberapa poin rekomendasi umum yang penting adalah: 1. Dalam mengambil berbagai keputusan, seyogyanya umat Islam berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, serta kitab Taurat atau ijtihad para ulama. Yang kedua, dalam menghadapi arus globalisasi, umat Islam harus menjadi ummatan usatna atau umatan wasatan yang bersikap moderat, mengambil sisi positif dari globalisasi ini dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Yang ketiga, melakukan revisi terhadap visi dan misi sistem serta tujuan pendidikan Islam, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal seperti balai pengajian dan masjid, sehingga pendidikan Islam tidak tertinggal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, penghapusan kebodohan dalam berbagai bentuknya harus menjadi agenda penting semua negara Islam. Yang kelima, umat Islam harus berkonsentrasi dan memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan teknologi informasi dan aktivitas dakwah. Yang keenam, meluruskan makna kesetaraan gender yang terdapat dalam nilai-nilai globalisasi, karena konsep kesetaraan gender yang dihembuskan Barat bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, umat Islam harus memiliki pandangan yang moderat dan realistis dalam menyikapi globalisasi, mengambil aspek-aspek positif seperti kemudahan berinteraksi melalui internet untuk menyebarkan ajaran Islam secara universal. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.